Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amala wal ikhlasa liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Ta'jilun Nada Syarah Qatrun Nada. Sebelumnya kan kita sebutkan sedikit tentang mabadi ilmu nahwu, asas-asas dari ilmu nahwu. Yang pertama tentang pengertiannya. Ma huwa ilmu nahwu? Apa itu ilmu nahwu? Tabaan al-ulama ja'u bi idati ta'rifat ya. Mereka menyebutkan banyak definisi. Minha ma katabna ala saburah ya. Di antaranya yang kita tulis di papan tulis itu, ilmu nahwu adalah ilmun atau al-ilmu bil qawaid, ilmu tentang kaidah-kaidah allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyah, yang dengannya, yakni dengan kaidah itu diketahui hukum yakni ketentuan akhir kata-kata Arab ya, itu ilmu nahwu. Jadi ilmu tentang kaidah yang dengan kaidah itu diketahui keadaan akhir-akhir kata bahasa Arab, diketahui keadaan akhir. Jadi ilmu nahwu untuk mengetahui akhir kalimah berupa mu'rab atau mabni atau yang mengikuti itu. Tapi ada ketentuan, yaitu fi hali tarkibiha, pada waktu penyusunannya. Jadi kalau belum disusun, belum menjadi materi ilmu nahwu, itu ilmu sorof. Ilmu nahwu itu kalau sudah disusun, kata itu sudah disusun, ilmu nahwu berguna untuk mengetahui, yakni kaidah berguna untuk mengetahui keadaan akhir kata itu, yaitu apakah itu mu'rab atau mabni ya, atau yang mengikuti itu, yaitu ilmu nahwu. Sehingga ilmu nahwu pembahasannya adalah kata-kata dalam bahasa Arab ya. Kata-kata dalam bahasa Arab dalam berbagai keadaan ketika ada dalam susunan. Jadi kata-kata bahasa Arab dalam berbagai keadaan yang ada dalam susunan, yaitu tema pembahasan ilmu nahwu. Yang membahas keadaan akhir kata Arab di dalam susunan tarkib. Insyaallah nanti akan kita sebutkan ada beberapa tarkib itu insyaallah ta'ala. Adapun faedahnya, buahnya ilmu nahwu adalah memahami Al-Quran dan Sunnah ya. Dan itu buah yang paling utama ilmu nahwu. Jadi tidak bisa faham Al-Quran kalau nggak tahu fa'il, nggak tahu maf'ul ya. Dan semisal itu. Jadi memahami Al-Quran dan juga hadis itu yang paling utama. Dan juga diantara buahnya adalah menjaga kesalahan, terutama kalau membaca Al-Quran. Tapi kalau sekarang sudah ada harokatnya ya, baca Al-Quran atau membaca hadis, karena kalau salah juga hadis salah, dikhawatirkan adalah menisbatkan kepada Nabi apa yang
tidak Nabi katakan. Nah, kemudian yang pertama kali meletakkan, yakni pertama kali membuat ilmu nahwu ini, yakni menjadikannya sebagai ilmu tertentu. Yang masyhur di kalangan ahli nahwu ulama, pertama kali yang menulis, yakni menjadikannya sebagai sebuah ilmu tersendiri adalah seorang tabi'in bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Itu yang masyhur, Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Ali bin Abi Thalib. Sehingga ada yang mengatakan yang meletakkan ilmu nahwu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, yang masyhur di kalangan ahli nahwu yang meletakkan adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, atas perintah Amirul Mukminin. Dan tujuannya adalah untuk menjaga dari kesalahan, yakni ketika membaca Al-Qur'an terutama. Kalau Khalifah Utsman bin Affan, beliau menyebarkan mushaf ya, waktu itu tanpa titik, tanpa harokat ya. Kemudian setelah itu Khalifah Ali memerintahkan Abul Aswad ini meletakkan ilmu nahwu supaya tidak salah baca dalam baca Al-Quran, tidak salah karena nggak ada titik, nggak ada harokatnya. Dan disebutkan juga mengapa kok dinamakan ilmu nahwu. Nahwu itu kan bisa bermakna arah ya, misalnya amsi nahwal masjid, aku berjalan ke arah masjid. Bisa juga nahwu bermakna seperti, sebagaimana yang sering kita lalui ya. Misalnya Muhammadun nahwu amrin, Muhammad seperti Amr ya, nahwu. Disebut ilmu nahwu diantaranya yang dikatakan ketika Ali bin Abi Thalib, beliau memerintahkan Abul Aswad, beliau memberikan beberapa hal, beberapa kaidah, baik itu dalam kalimat atau tarkib. Kemudian memerintahkan Abul Aswad untuk mengembangkannya, dan Ali radhiyallahu anhu mengatakan unhu hadan nahwa, unhu hadan nahwa, yakni kamu tempuhlah semisal ini ya. Artinya ini kembangkan seperti ini, sehingga dinamakan ilmu nahwu. Dia ilmu nahwu, yakni unhu hadan nahwa. Jadi kembangkanlah semisal ini. Itu diantara sebab yang masyhur kenapa disebut ilmu nahwu. Dan ilmu nahwu karena ketika Ali memerintahkan Abul Aswad mengatakan seperti itu. Ini Ali sudah memberikan dasar-dasarnya, ya meskipun sedikit. Abul Aswad mengembangkannya. Nah, adapun dasar-dasarnya, yakni bagaimana ulama itu menetapkan ilmu nahwu, ya terutama sejak penulisnya pertama Abul Aswad, ya tentunya mengambil dari Al-Quran, Sunnah, dan kalam Arab yang fasih. Ya, dilihat begini, lalu dibuatlah kaidah. Karena ilmu nahwu adalah ilmu tentang kaidah, dibuatlah kaidah. Nah, adapun hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Itu sebagian tentang asas-asas tentang ilmu nahwu, yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah alatit yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyah. Dengan kaidah-kaidah itu diketahui ketentuan akhir kata-kata dalam bahasa Arab fi hali tarkibiha, ketika dalam susunannya ya. Kalau belum disusun belum menjadi materi nahwu. Dan disusun mengetahui akhirnya dari sisi i'rab, mabni, dan semisal itu atau yang mengikuti itu. Nah, kita lanjutkan. Kemarin kita sampai pada perkataan Syekh Abdullah di halaman 13. Wa qad iktasaral musannifu ala hadhil alamati salasi. Dan penulis yakni Ibnu Hisham rahimahullah hanya menyebutkan, iktasaran ini membatasi, menyebutkan 3 tanda ini. Ini 3 tanda isim. Li'annaha asyharu wa awdahu min ghairiha. Karena 3 ini
lebih masyhur dan lebih jelas dibanding selainnya. Jadi al-kalimah tangqasimu ila salah satu aksam. Mahia, kata terbagi menjadi 3, ismun wa fi'lun wa harfun, ya, harfun. Badal musannif bil kalami anil ismi, ya. Penulis memulai membahas tentang isim. Nah, beliau tidak menyebutkan definisinya, tapi langsung menyebutkan alamat atau tandanya, ya. Karena itu yang dirasa lebih mudah bagi orang yang pertama kali baru belajar. Ini tandanya begini-begini berarti isim. Adapun isim sendiri secara istilah adalah madalla ala musamman min dunik tironin bizamanin, ya. Yang menunjukkan sesuatu yang disebut itu tanpa berkaitan dengan zaman atau waktu, itu isim. Tapi kayak definisi seperti itu bisa jadi orang yang baru belajar bingung. Nah, sehingga Ibnu Hisham menyebutkan tanda isim, bahkan tidak menyebutkan semua tandanya. Zakaro salasan minha, ya, menyebutkan 3 di antara tanda-tanda isim itu. Mahi, apa saja itu yang disebutkan Ibnu Hisham? Zakara alamatan fi awalihi wa alamatan fi akhirihi. Amal alamah fi awalihi mahwa al, ya. Tanda di awal adalah al. Wa amma alamatun fi akhirihi mada? Tanwin, ya. Tanda di akhirnya adalah tanwin. Summa zakara alamatan salisatan wa hiya alamatun ma'nawiyah al-hadisu anhu, atau disebut juga al-isnad ilaih atau al-musnad ilaih, atau disebut juga al-mahkum alaihi, yakni sesuatu yang diperbincangkan, yang menjadi pokok kalimat, itulah isim, ya. Nah, kemudian Syekh Abdullah menyebutkan dalam catatan kaki. Kalau catatan kaki itu pengayaan saja, ya, nakro, ya. Saya baca, ya, antum perhatikan halaman 13, ya, yang catatan kaki nomor 1, ketemu, ya. Syekh mengatakan lil ismi alamatun ukhra. Isim itu memiliki tanda-tanda yang lain, yakni selain 3 yang disebutkan oleh Ibnu Hisham, selain al, selain tanwin, selain isnad ilaih atau selain al hadis anhu. Minha maji'ul kalimati majruratan. Di antaranya adalah kalimat itu atau kata itu ada dalam keadaan majrur. Majiknya datang, maksudnya datang kalimat tersebut bentuknya dalam keadaan majrur, ya. Wa huwa min khasaisil ismi, ya. Majrur itu termasuk kekhususan isim. Fi'il tidak ada majrur. Sawaun bil harfi awil idhofah awit tabaiyah. Sama saja apakah itu majrur dengan huruf, ya. Sayati insyaallah misalun lidzalik. Awil idhofah atau majrur dengan idhofah, awit tabaiyah atau majrur karena mengikuti. Nahwu dhahabtu li ziyarati alimin jalilin. Dhahabtu li ziyarati alimin jalilin. Wa mislu qaulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya. Tapi kita sebutkan di situ karena yang disebutkan Syekh di sini, ya. Dhahabtu li ziyarati alimin jalilin. 6. Jamaah Syekh hafidhahullah ta'ala wa jazahullah khairan, al-majrur bi salasiha. Yang pertama majrur karena huruf, li ziyarati. Ziyarati majrur bi harfi jar li, ya. Alimin majrur aidon mudhof ilaih, ya. Jalilin majrur sifat untuk alimin, ya, alimin. Ini majrur 3. Kama fi qouli ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismi majrur karena bi ismi. Allahi lafadz jalalah majrur karena mudhof ilaih. Ar-Rahmani majrur karena sifat naat, ya. Ar-Rahimi. Fahimtum? Sama dengan ini, ya. Majrur karena huruf, mudhof ilaih,
sifat ya. 6. Dan kata yang majrur itu adalah isim. 6. Itu tanda yang lain yang pertama. Yang kedua, au munadatan, atau keadaan kata itu dipanggil. Nahwu ya Khalidu tamahal fi sayrika. Wahai Khalid, pelanlah di dalam jalanmu. Di sini yang dimaksud adalah kata Khalidu, karena dia munada, yang dipanggil. Semua yang dipanggil adalah isim ya, isim. Tidak bisa kita memanggil huruf atau fiil, tapi isim. Au mudhofah, atau kata itu diidhofahkan. Kata yang diidhofahkan berarti isim. Nahwu, contoh, kitabu talibil ilmi jadidun. Kitabu talibil ilmi jadidun. Kitab penuntut ilmu itu baru. Kitabu mudhof ya. Dan mudhof termasuk kekhususan isim. Talibi mudhof juga ya. Mudhof sekaligus mudhof ilaih. Mudhof dia, talibi. Ia adalah isim karena diidhofahkan kepada ilmi. Kitabu diidhofahkan kepada talib, talib mudhof ila al ilmi. Nah, kemudian tanda yang berikutnya au majmu'atan, atau kata itu dalam keadaan dijamak. Kalau yang dijamak berarti isim. Nahwu abwabu rizki katsiratun. Pintu-pintu rezeki itu banyak. Yang dimaksud adalah kata abwabu. Abwabu jamak, dan jamak adalah isim. Au musaghharatan, atau dia ditasghir. Ditasghir. Nahwu Husainun. Husainun adalah isim karena dia ditasghir. Husainun asja'u min akhihi, atau min ukhaihi. Jadi akhihi saja. Husain itu lebih pemberani dibanding saudaranya. Husainun adalah isim karena dia menerima tanda isim yaitu tasghir. 6. Kemudian Syekh menyebutkan wa innama ta'addadat alamatul ismi, dan sesungguhnya alamat atau tanda-tanda isim itu banyak. Ta'addada itu berbilang atau banyak. Dan sesungguhnya tanda isim itu banyak li ta'addudil asma, karena isimnya itu juga banyak, yakni macam-macam isim banyak. Terkadang satu isim tidak menerima tanda ini tapi menerima tanda yang lain. Fal alamatu qad tasluhu li ba'din minha wala tasluhu li akhara. Maka tanda, yakni suatu tanda untuk isim, terkadang tidak cocok untuk sebagian darinya, yakni dari isim-isim itu. Terkadang satu tanda tidak cocok untuk satu isim. Kebalik. Terkadang satu tanda cocok untuk satu isim, wala tasluhu li akhar, dan tidak cocok untuk yang lain ya. Misalnya al itu cocok untuk misalnya kitabun, al kitabu, tapi tidak cocok al untuk hum ya, tidak bisa ya, tidak bisa. Nah, itu sebabnya. Kama dzukira fi syarhi, sebagaimana yang disebutkan dalam syarah, yakni dalam syarah beliau ini. Jadi terkadang satu isim menerima tanda tertentu dan tidak menerima tanda yang lain, atau bisa dibalik, terkadang tanda tertentu cocok untuk sebagian isim tapi tidak cocok untuk yang lain. Nah, jadi Ibnu Hisham menyebutkan 3 tanda, yaitu tanda di awal al, tanda di akhir tanwin, dan tanda maknawi isnad ilaih. Kemudian Syekh Abdullah menambahkan dalam catatan kaki ada tanda-tanda yang lain. Yang pertama apa? Majrur ya, majrur. Semua kata yang majrur berarti isim. Kemudian yang kedua munada, diseru. Semua yang diseru dipanggil itu adalah isim. Kemudian mudhof, semua yang diidhofahkan adalah isim. Atau bisa dijamak, itu adalah isim ya, bisa dijamak adalah isim. Kemudian bisa dikecilkan, musaghar, ada isim. 6. Kita lanjutkan. Berarti yang tebal antara 2 kurung adalah matan qatrun nada. Iqra Mas Adi. Qauluhu wa huwa darbani wa huwa darbani
mu'rabun wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaihi kazaidin wa mabniyun wa huwa bi khilafihi. Nah, beliau penulis berkata, dia ada dua jenis mu'rab, yaitu apa-apa yang berubah akhirnya dengan sebab amil-amil yang masuk padanya seperti Zaid dan mabni, dan dia itu kebalikan selainnya. Ya, bi khilafihi. 6. Berkata Syekh Abdullah, lamma dzakara alamatil ismi, tatkala Ibnu Hisam telah menyebutkan tanda-tanda isim, dzakara anwa'ahu, dzakara aqsamahu. Ibnu Hisam menyebutkan macam-macam isim min haisul i'rabu, dari sisi i'rabnya. Fadzakara anahu durban, beliau menyebutkan bahwa ada dua macam. Lanjutnya Mas. Al-awwalu al-ismul mu'rabu wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili dakhilati alaihi nahwu qadimat dhaifu ra'aytu dhaifa sallamtu ala dhaifi fa akhirul kalimati taghayyara bid-dhammati wal fathati wal kasrati bisababi ma dakhala alaihi minal awamili wa huwa qadima wa ra'a wa ala jaroti. Nah, jaroti adalah isim fa'il ya, ra-nya ditasdid, jarah. Al-awwal isim mu'rab wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil, yaitu yang bisa berubah akhirnya dengan sebab awamil, amil-amil ya. Ada khilah alaihi, yang memasukinya. Seperti kata qadimat dhaifu. Qadimat dhaifu. Dhaifu di sini fa-nya matmumah di dhammah. Telah datang tamu. Ra'aitu dhaifa. Aku telah melihat tamu itu. Salam tu ala dhaifi. Aku mengucapkan salam kepada tamu itu. Ini akhir dari kata dhaif, dhammah, fathah dan kasrah. Fa akhirul kalimah, maka akhir dari kata itu, yakni kata dhaif, taghayyara, berubah, bidhammah wal fathah wal kasrah, dengan dhammah, fathah dan kasrah. Bisa babi ma dakhala alaihi minal awamil, dengan sebab apa yang masuk padanya berupa amil-amil. Amil-amil yakni yang mempengaruhi, Jadi yang mempengaruhinya itu disebut amil. Kama sayati insyaallah. Wahia, yaitu kata qadima, kata ro'a dan kata ala al-jarah. Al-jarah yakni yang memajrurkan. Qadima ad-dhaifu. Ra'aitu ad-dhaifa. Salamtu ala ad-dhaifi. Salamtu ala ad-dhaifi. 6. Nggih. Insyaallah antum sudah paham ya. Qadimat dhaifu, dhaifu fa'il, marfu, tanda rafa'nya dhammah. Ra'aitu dhaifa, dhaifa maf'ul bi, mansub, tanda nasabnya fathah. Salam tu ala dhaifi, dhaifi majrur karena huruf jar ala, tanda jarnya adalah kasrah. Tapi masalahnya yang mempengaruhi kenapa ini dhaifu, ini dhaifa, ini dhaifi ya. Di situ saya menyebutkan yang mempengaruhi untuk pertama adalah kata qadima. Qadima fa'il. Karena fi'il membutuhkan fa'il, maka dhaifu ini dijadikan sebagai fa'ilnya sehingga dia dirofa ya. Kemudian ro'a itu membutuhkan maf'ul bih. Maf'ul bih ini kata dhaifa dijadikan maf'ul bihnya sehingga dia dinasab.
Ala doifi, ala ini setelahnya, ala ini adalah huruf jar, memajrurkan, sehingga setelahnya adalah majrur dan itu dipengaruhi oleh ala ya. Yang mempengaruhi inilah ini disebut amil ya, amil. Amil imma lafdiyun, amil lafdi, mana lafdi ini yang diucapkan, wa imma maknawiyun, maknawi. Nah, ini ketentuan yang disebutkan oleh ulama saja ya. Kalau misalnya kita mengatakan Zaidun qaimun, Zaidun qaimun, Zaidun marfu, tanda rofaknya domah ya. Yang mubtada mar. Nah sekarang amilnya mana yang mempengaruhi Zaidun kok jadi marfu? Kalau ini kan doifu, amilnya adalah qadima. Mereka mengatakan Zaidun ini marfu dan ada amilnya. Amilnya adalah amil maknawi, yaitu ibtida, permulaan ya. Disebut amil maknawi, ibtida. Jadi mubtada tentu ada banyak pendapat ya, dari bawaan ilmu nahwu aja banyak pendapat. Ala kulli hal Zaidun marfu, amilnya adalah ibtida karena dia permulaan sehingga marfu. Qaimun khobar, amilnya adalah kata amilnya adalah mubtada. Kalau qaimun amilnya mubtada. Karena apa? Mubtada butuh khobar. Nah, qaimun dijadikan khobar dan ketentuannya dia harus di rofa ya. Nah, demikian. Kalau Zaidun ini amilnya adalah ibtida, amil maknawi. Kalau selain maknanya adalah lafdi ya. Ini nampak. Kalau ini amilnya lafdi semua, qadima, ro'a, ala. Nah, kalau Zaidun amilnya adalah maknawi. Amil maknawi. Nah, dalam catatan kaki Syekh mengatakan al-amilu, amil dalam catatan kaki yang bawah ya, huwa ma'aujaba kauna akhiril kalimati ala wajhin maksusin minal i'rabi. Amil itu adalah yang menjadikan, aujaba di sini maksudnya menjadikan ya, atau yang menyebabkan, keadaan akhir kata itu dalam sisi tertentu dari i'rab. Dari i'rab ya, ini i'rab ada 4, mungkin rofa, nasab, jar dan jazm. Jadi dalam sisi tertentu, amil itu yang menyebabkan kata itu menjadi marfu atau menjadi mansub atau menjadi majrur atau menjadi majzum. Yang menyebabkan apa? Amil. Wa huwa lafdhiyun kal af'ali wal huruf. Dan amil itu lafdi, yakni maksudnya ada yang lafdi seperti fiil dan huruf. Sebagaimana dalam contoh doifu itu. Wa maknawiyun, dan amil itu juga ada yang maknawi, kal ibtida fi raf'il mubtada'i, seperti ibtida di dalam rofaknya mubtada ya. Rofaknya mubtada, amilnya adalah ibtida. Ini amil maknawi. Nah, jadi itu isim yang mu'rab. Nggih, qra Mas Aris. Wa qauluhu ma yataghayyaru akhiruhu ihtirazun min taghayyuri awalihi aw wasatihi falaisa i'raban. Nggih. Ka qaulika fi tasghiri falsin fulaisun wa fi dirhamin duraihimun. Nggih. Dan perkataan beliau mayataghayyaru akhiruhu, apa yang berubah akhirnya, ihtirazun, untuk menghindari itu ya. Untuk menghindari dari perubahan awalnya atau tengahnya, maka bukanlah i'rab. Maka bukanlah i'rab. Ya, yakni berubah di awal atau di tengah suatu kata itu tidak disebut i'rab. I'rab itu kalau berubah di akhir ya. Ihtirazun min taghayyuri awalihi aw wasatihi. Ini untuk menghindari atau untuk mengeluarkan itu dari yang taghayyuri awalihi, berubah awalnya atau tengahnya, maka itu tidak disebut i'rab. Nah, terus seperti ucapanmu di dalam tasgiran falsin menjadi fulaisun. Nah, falsin mana falsin? Satuan uang. Ya, ini satuan uang ya, satuan uang. Terus dan di dalam kata dirhamin menjadi duraihimun. Duraihim ya, ini berubah depan dan tengahnya. Falsin, fulais, dirham, duraihim ya.
Bisa juga dijamak berubah ya. Baitun jamaknya buyutun, berubah ya, buyutun. Dari ba menjadi bu. Atau bahkan tambah kolamun jamaknya aklamun ya, berubah juga tapi awalnya ya, tidak disebut i'rab. Nah, itu isim yang mu'rab. Ibnu Hisham menyebutkan yang mu'rab dulu sebelum yang mabni karena secara asal isim adalah mu'rab ya. Secara asal isim adalah mu'rab. Nah, lanjut. Asani al ismul mabniyu wa asyara ilaihi biqaulihi wa mabniyun wa huwa bi khilafihi. Yang kedua isim mabni dan yang menunjukkan kepadanya adalah dengan ucapan beliau dan mabni adalah dia yaitu itu yang berkebalikannya. Ya, yaitu yang tidak sepertinya ya, berbeda dengannya. Al ismul mabni, isim mabni wa asyara ilaihi dan beliau menunjukkan kepadanya biqaulihi dengan perkataan beliau wa mabniyun, yakni macam yang kedua adalah isim mabni wa huwa bi khilafihi, yaitu yang berbeda dengannya, yang berbeda dengan mu'rab. Berarti apa? Mala yataghayyaru akhiruhu ya. Kalau mu'rab ma taghayyaru akhiruhu atau ma yataghayyaru akhiruhu, kalau mabni mala yataghayyaru akhiruhu. Qra. Ai innal mabniya wa huwa dzarbus tsani, yakni sesungguhnya didul mu'rabi. Didul mu'rabi. Didu ya, didul mu'rabi. Yakni sesungguhnya mabni dan dia itu adalah macam yang kedua adalah kebalikan dari mu'rab. Ya, kebalikan dari mu'rab. Terus fa idza kanal mu'rabu yataghayyaru akhiruhu fa inal mabniyu yalzamu halatan wahidatan. Nah, halatan adalah maf'ul ya. Fa inal mabniya yalzamu, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada mabni. Fala yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili. Maka apabila mu'rab itu berubah akhirnya, maka sungguhnya mabni melazimi keadaan yang satu. Maka dia tidak berubah akhirnya dengan sebab amil-amil. Nahwu hadarul ladzi faza fil musabaqati. Contoh, telah datang orang yang menang di dalam perlombaan. Hanna'tul ladzi faza fil musabaqati. Nah, hanna'tu adalah fi'il madhi, nunnya ditasdid ya. Hanna'a yuhanni'u tahni'ah. Aku telah memberi selamat kepada orang yang menang di dalam perlombaan. Salamtu 'alal ladzi faza fil musabaqati. Aku mengucapkan salam kepada orang yang menang dalam perlombaan. Falladzi ismun mausulun mabniyun 'alas sukuni lam yataghayyar akhiruhu ma'a amilir raf'i awin nasbi awil jarri. Maka alladzi adalah isim mausul mabni di atas sukun, tidak berubah akhirnya bersama amil rafa maupun nasab maupun jar. Alladzi isim mausul mabni atas sukun, tidak berubah akhirnya bersama amil rafa atau nasab atau jar. Insyaallah paham ini ya. Yang harus dipahami matan saja ya. Matan qatrun ada. Tapi kalau syarahnya ada yang tidak tahu artinya juga harus tahu ya, ditanyakan. Untuk kata matannya isim ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab apa? Ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili dakhilati alaihi ya. Atau yang berubah akhirnya ya. Mabni ya tidak berubah ya, ma la yataghayyaru akhiruhu, yang tidak berubah akhirnya ya. Itu dari paragraf atau dari kalimat ini. Paham ini ya, isim ada yang mu'rab ada yang mabni ya, ada yang mabni. Iqra Mas Frendi. Qauluhu kahaula'i fi luzumil kasri wa kadzalika hadami wa amsi fi lugatil hijaziyina. Tarjim. Perkataannya seperti haula'i
dalam tetapnya kasroh. Tetapnya kasroh. Dan demikian juga hadami dan amsi pada bahasa Hijaz. Orang-orang Hijaz. Orang-orang Hijaz. Ya, orang-orang Hijaz. Orang-orang Hijaz ya orang Quraisy gitu ya. Bukan hanya Quraisy ya. Ala Rasim Quraisy ya. Mekah, Madinah. Ini Hijaz Arab bagian barat ya. Arab bagian barat. Arab barat, tengah dan timur ya. Kalau timur itu disebut Bahrain dulu. Hijaz yang barat. Dan kebanyakan nazal Al-Qur'an bilughatihim ya. Nih, adapun fasalnya adalah aksamul ismil mabni, macam-macam isim mabni. Ada 4 saya guru Syekh insyaallah. Al-awal al-mabni alal kasri, mabni atas kasroh. Jadi Ibnu Hisham menyebutkan mabni atas kasroh dulu, kemudian mabni atas fathah, mabni atas dhammah, dan mabni atas sukun. Yang paling banyak pembahasan adalah mabni alal kasri ya, mabni atas kasroh. Qra' Mas. Zakaro anal mabniya arba'atu aqsamin. Naam, arba'atu aqsamin. Mabniyun alal kasri wa mabniyun alal fathi wa mabniyun alas sukuni wa mabniyun alal dhammi wa bada'a bil mabni alal kasri wa mithlu. La, itu fi'il madhi. Apa kira-kira bacanya? Masalah yumasilu, yakni memberikan contoh ya. Masalah memberikan contoh. Fi'il amrnya adalah masil ya. Masil, berilah contoh ya. Masalah. Wa masala bihadhil amsilati li yubayyina anal mabniya alal kasri naw'ani. Penulis menyebutkan bahwasanya mabni terbagi 4 macam. Mabni atas sukun, mabni atas kasroh dulu. Mabni atas kasroh, mabni atas fathah, dan mabni atas sukun. Dan mabni atas dhammah. Penulis mendahulukan memulai dengan mabni atas kasroh dan memberikan contoh. Dan beliau memberikan contoh dengan contoh-contoh ini untuk menjelaskan bahwasanya mabni atas kasroh ada 2 macam. Ya, ada 2 macam. Tapi dan beliau tidak menyebutkan 2 macam itu dalam mabni selainnya ya. Dalam kasroh disebutnya ada 2 macam, ada perbedaan. Tadi kita sebutkan istimdadnya ilmu nahwu, yakni sumber penetapan ilmu nahwu ada Al-Qur'an, ada sunnah, dan kalam Arab yang fasih. Maka ulama meneliti kalau fasih diteliti, ternyata ada perbedaan di kalangan Arab. Ya udah ya, disebutkan ada perbedaan sehingga dinisbatkan kepada sumbernya. Contoh misalnya ya, misalnya kita baca Al-Qur'an, sebenarnya tidak masalah kita ini bacaan Rasulullah seperti ini ya, sebagaimana yang kita baca, ya tidak masalah. Cuma untuk lebih spesifik lagi, ini adalah misalnya qiraah siapa? Asim ya, Asim, riwayat Hafiz dari Asim. Itu lebih tepat ya, lebih tepat. Yaitu juga bacaan Rasulullah, tapi kenapa disebutkan seperti itu? Karena memang sumbernya dari sana. Artinya melaziminya seperti itu. Karena qiraah Rasulullah diriwayatkan dari beberapa macam. Ada beberapa macam. Ala kulli hal termasuk barokahnya ilmu, sebagaimana katakan ulama, termasuk barokahnya ilmu adalah menisbatkan kepada sumbernya ya, menisbatkan kepada sumbernya. Ini sumbernya yang paling pokok. Begitu juga masalah ini menisbatkan kepada ahlu Hijaz karena selainnya mungkin berbeda. Lanjutnya Mas Andika ya. Naun.
Al-awal naun muttafaqun ala binaihi. Ala binaihi. Mislu ismul isyarati haula'i fa inna jami'al arabi yaksiruna akhirahu fi jami'il ahwali. Nama santa. Mislu ismil isyarati ya, ismi majrur saja. Kemudian akhirahu maf'ul bih dari yaksiruna. Terus bentuk yang disepakati atas keadaan mabninya, contohnya isim isyarah haula'i, maka sesungguhnya kebanyakan seluruh orang Arab mengkasroh di akhirnya pada seluruh keadaan. Mana jamil ahwal, seluruh keadaan, yakni baik itu dalam keadaan rofa atau dalam keadaan nasab atau keadaan jer. Itu maksudnya. Jadi seluruh Arab sepakat, muttafaq alaih, disepakati bahwa itu mabni alal kasri. Artinya kita sekarang sedang membahas mabni alal kasri. Terus takulu haula'it tullabu mujiduna ya. Maka mereka mengatakan mereka ini siswa yang rajin. Lah, para siswa ini rajin. Ya. Mereka rajin. Terus wa ra'aitu haula'i. Aku melihat mereka ini marartu bihaula'i, dan aku melewati mereka ini. Faha litanbihi harfun mabniyun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi wa ula'i ismu isyaratin mabniyun alal kasri fi mahali raf'in mubtada'un fil awali. Mana fil awali? Di dalam contoh yang pertama haula'it tullabu, di dalam contoh haula'it tullabu itu maksudnya ya. Terus fi mahali nasbin maf'ulun bihi fisani. Nah, jadi contoh yang kedua ra'aitu haula'i. Wa fi mahali jarin fis salisi. Nggih. Nah, tarjim. Ha, ya toh, ha toh. Maka ha untuk tanbihnya huruf mabni atas sukun dalam kecuali la makhala lahu minal arab, tidak memiliki posisi dalam i'rab. Dan ula'i adalah isim isyarah mabni atas kasrah dalam keadaan rafa sebagai mubtada pada contoh yang pertama, dan dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bih pada contoh yang kedua, dan dalam keadaan posisi dalam posisi majur pada contoh yang ketiga. Ya, mahal posisi ya, bukan keadaannya mansub atau majrur enggak, tapi posisi nasab, posisi jar. Jadi haula'i itu sebenarnya isim isyarahnya hanya ula'i saja. Isim isyarahnya apa? Ula'i. Ula'i ini kalau dekat dikasih ha, jadi apa? Haula'i atau ini haula'i. Kalau jauh dikasih ka, jadi ulaika ya, ulaika. Haula'i. Ha adalah huruf tambih yakni untuk memberikan ini bahwa dekat, haula'i. Jadi isim isyarah pada haula'i maupun ulaika itu hanya ula'i saja ya, ula'i. Seperti hadza. Isim isyarahnya cuma dza saja, hanya tidak ya. Dza. Kalau jauh dzalika, dzaka, kalau dekat hadza ya. Ala kulli hal isim isyarahnya cuma ula'i, dan orang Arab sepakat mengkasrohnya ula'i ya, haula'i. Tambih. Kemudian saya menyebutkan catatan kaki tentang kata tulab di dalam i'rab haula'i tullabu. Nah, haula'i tullabu mujiduna. Haula'i sebagai apa? Mubtada, mujiduna khobar. Haula'i adalah isim mausul pada posisi rofa, isim mausul mabni atas kasroh pada posisi rofa sebagai mubtada. Mujiduna khobar marfu, tanda rofanya apa?
wawu ya, jamak mudzakkar salim tanda wawu. Nah, sekarang tulab. Apa tulabu ini? Ada yang disebut badal, mudah ya gitu. Mudahnya apa? Badal. Ada yang disebut atof bayan ya. Atof bayan. Atof bayan itu ada yang tidak memasukkan atof bayan ya badal itu, tapi ada yang membedakan. Di sini pun dibedakan dalam qatrun nada. Atof bayan. 6. Saya menyebutkan jadi atof ada 2 kalau begitu. Kalau ada atof bayan, yang satunya atof nasak. Atof nasak itu yang pakai huruf atof itu, wa dan lainnya. Itu akan datang insyaallah. Beliau mengatakan at-tullabu badalun. At-tullab itu sebagai badal. Au atfu bayan atau atof bayan. Yani ada 2 pendapat begitu. Wa hadza arjah, dan ini lebih rajih min i'rabihi na'tan, daripada dia di i'rab sebagai na'at ingkana jamidan ya. Jika dia jamid. Fa ingkana mustaqon, kalau dia itu mustaq, nahwu hadat talibu mujidun, siswa ini rajin. Mustaq ini kata talibun, mustaq ini ada isim fa'il, ini dia diambil dari kata yang lain. Fal arjah i'rabuhu na'tan, yang rajih adalah di i'rab sebagai na'at. Wa sayati insyaallah al farqu bainal jamid wal mustaq, dan akan datang insyaallah perbedaan antara jamid dan mustaq ya. Di halaman 42. Allah ta'ala alam, insyaallah kita lanjutkan ba'da sholatil isya. Hal min soal, pertanyaan apa mas? Oh, enggak bukan, betul, enggak, amilnya ro'a, ro'a itu, karena yang membutuhkan maf'ul itu adalah ro'a itu, ya, dia membutuhkan maf'ul, doifa dijadikan maf'ulnya, nah amilnya adalah ro'a itu doifa. Ini sendiri adalah ma'mul. Yani yang di ro'a ini dia merofakan fa'il, menasabkan maf'ul bi ya. Ini sendiri ma'mul. Lawan dari amil apa? Ma'mul ya, ma'mul. Amil itu yang mempengaruhi, ma'mul yang dipengaruhi. Tu sendiri sebagai ma'mul. Sebagaimana ini juga ma'mul, ya kan? Dhaifu amilnya adalah qadima. Tu sama dengan dhaifu posisinya, amilnya adalah ro'a ya. Dhaif adalah ma'mul, amilnya adalah ro'a ya. Ro'a amilnya 6. Seperti misalnya ini ya, Zaidun qaimun. Amil untuk qaimun tadi apa? Mubtada ya, mubtada. Tapi kalau sudah dimasuki nasih, misalnya inna Zaidan qaimun. Amil untuk Zaidan adalah inna. Amil untuk qaimun yo inna juga ya, inna juga. Karena inna ini membutuhkan isim dan membutuhkan khobar ya, membutuhkan isim dan membutuhkan khobar. Ya ini dijadikan isimnya Zaidan, qaimun dijadikan khobarnya ya. 6. Tidak ada yang ketinggalan ya terjemahnya? Bingung? Tidak bingung. Kalau bingung pahami dulu matannya saja. Matanya yang terakhir adalah mabni atas kasroh, fasalnya itu mabni atas kasroh. Ada 2 macam pertama yang disepakati oleh seluruh Arab seperti kata haulai, dan macam yang kedua yang diperselisihkan, kata khadami dan amsi. Akan diberikan contoh dan akan dibahas satu persatu insyaallah. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'da isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. 6. Nuwasilu darsana mazilna fi fasl al-mabni alal kasri. Ana usani naun mukhtalafun fi binaihi. Qra Mas Hedi. Sani
Asani nau'un muhtalafun fi binaihi wa dzakara lahu misalaini. Yang kedua, jenis yang ada perbedaan pendapat, yang diperselisihkan pada mabni atau tidaknya, ya, tentang kemabniannya. Dan beliau menyebutkan dua contoh, ya, untuknya. Al-awal qulu alamin limu'anasin ala wajni fa'ali kahadzami wasajahi warokoshi. Yang pertama, setiap alam yang mu'anas untuk mu'anas yang mengikuti wazan fa'ali seperti hadami, sajahi, rokoshi. mu'anas itu sama saja nama perempuan atau nama qabilah atau nama tempat, ya. Terus fahadha mabniyun ala kasri indal hijaziyina mutlaqon rof'an wanasban wajaron, yakni qaulu syekh rof'an wanasban wajaron bayanan li kalimah mutlaqon, ya, penjelasan untuk kata mutlaqon. Mutlaq maksudnya fi salasi halatin. Sawaun akana akhiruhu ro'an amla tasbihan lahu binazali. Ismi fi'li amrin. Ismi fi'li amrin. Taqulu hadhihi hadami wa ra'aitu hadami wa marartu bihadami. Tarjim awalan. Yang pertama, yang diperselisihkan. Yang pertama, setiap nama yang mu'anas untuk mu'anas mengikuti wazan fa'ali seperti hadami, sajahi, rokoshi. Kata tersebut mabni atas kasroh menurut orang-orang Hijaz secara mutlak. Rofa, nasab, dan jar. Sama saja apakah akhirnya ro atau tidak. Tasbihan, ya, karena diserupakan atasnya nazali. Ya, isim fi'il amr. Jadi nazali adalah isim fi'il amr. Jadi gini, dan ini termasuk isim fi'il amr yang mungkin untuk dikiaskan, ya. Kalau kita mengatakan untuk merintah turun gimana? Inzil. Nah, ada isim fi'il amr bimakna inzil, yaitu kata nazali. Nazali maknanya ya inzil, ya. Seperti kata hadari. Hadari maknanya apa? Ihdar. Nah, ini namanya isim fi'il amr, rumusnya fa'ali. Termasuk yang mungkin bisa dikiaskan, ya, karena secara asal isim fi'il amr itu ya samai. Nazali maknanya inzil, hadari maknanya ihdar. Dan isim fi'il amr itu mabni. Isim fi'il itu mabni. Isim fi'il itu mabni, bukan hanya fi'il amr saja. Isim fi'il itu mabni. Sehingga al-Hijaz alam lil mu'annas, ya. Alam li mu'annasin ala wasni mada fa'ali. Maka menurut ahli Hijaz ini mabni, sebagaimana perkataan penyair falaulal mus'izatu minal layali. Ini harusnya jamak mus'izat. Lama tarokal koto tibal manami idza qalat hadami fasaddikuha fa innal qaula maqalat hadami. Hadami sebagai fa'il, hadami fa'il, tetapi di apa? Harokatnya apa? Kasroh, ya, kasroh. Kalau ini kasroh, ini manami, ya. Seandainya bukan karena hal-hal yang menakutkan pada waktu malam, maka tidaklah
koto itu burung semisal meliwis ya. Tidaklah burung meliwis itu meninggalkan nyenyaknya tidur. Apabila Hadami berkata, maka percayailah dia, karena sesungguhnya perkataan yang benar itu yang dikatakan oleh Hadami ya, Hadami. Ala kulli hal, ini kaitannya bait ini dengan ini ceritanya karena Hadami ini wanita yang cerdas ya, jujur dia tahu kok ini burung meliwis pada pergi malam-malam, kok mereka biasanya penakut, kenapa pergi? Mesti ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Ala kulli hal, ini Hadami kasroh padahal fa'il, dua tempat, qolat Hadami, qolat Hadami ya. Nah itu dia ya, ini ketentuannya ini alamun li mu'anasin ala wazni fa'ali, baik itu nama perempuan atau nama kaum atau nama tempat ya, namanya mu'anas hadari seperti itu. Nama sebabnya apa? Di sini saya menyebutkan sebabnya, yaitu karena tasbihan bi nazali, karena serupa dengan nazali yang merupakan isim fi'il amr. Isim fi'il amr inzil dan nazali ya. Nazali maknanya adalah inzil, sama, cuma ini isim fi'il amr. Isim fi'il amr itu tidak menerima ya, tidak menerima wawu. Kalau ini kan menerima ya. Kalau kita nyuruh perempuan inzili, kalau jamak inzilu. Kalau isim fi'il amr nggak bisa ya. Nazali maknanya inzil, hadari maknanya ihdar. Nah, jadi ahli Hijaz ya, alam mu'anas dengan wazn fa'ali, ini menurut ahliul Hijaz gimana ketentuannya? Mabni alal kasri, paham ya? Ini menurut ahli Hijaz. Kemudian inda Bani Tamim atau Banu Tamim, kita tulis rofa, tidak apa-apa ya. Banu Tamim ini terbagi menjadi dua. Sebagian mereka mengi'rab dengan i'rab ma la yansorif, dengan i'rab isim yang tidak ditanwin. Kenapa? Karena ini alam dan mu'anas, sebagaimana ketentuannya termasuk isim mamnu minas sarf itu alam mu'anas, ya kan? Alam mu'anas atau tidak itu. Nah ini sebagian, tapi kebanyakannya Bani Tamim enggak. Kebanyakannya Bani Tamim atau aksaruhum gitu ya, aksaruhum, mereka terbagi menjadi dua. Ini membedakan, bukan terbagi ya, membedakan yang fa'ali makana akhiruhu ro'an, yang akhirnya huruf ro ya. Yang akhirnya huruf ro punya ketentuan tersendiri, yaitu dia mengi'rab seperti ahlu Hijaz yang akhirannya ro, hadari misalnya. Nah yang akhirnya bukan ro ya, ini apa kita nulisnya, ma laisa akhiruhu ro'an, yang akhirannya tidak ro di i'rab seperti i'rab yang ghairu munsharif ya. Ayo ulangi. Alam mu'annas wazennya fa'ali, contoh kata hadami ya, rokoshi, khotomi ya. Menurut ahlu Hijaz mabni atas kasroh. Buktinya diantaranya syair ini ya, ini buktinya diantaranya ada fa'il tapi di kasroh, fa'il kasroh karena mabni atas kasroh. Menurut Bani Tamim enggak. Sebagian Bani Tamim dia mengi'rab dengan i'rab yang tidak munsharif, yakni isimnya tidak munsharif. Kalau rofa ya dhammah, nasab ya fathah, jar ya fathah ya. Seperti i'rab tidak munsharif. Karena apa? Karena nama perempuan ya termasuk isim ghairu munsharif ya. Tapi kebanyakan Bani Tamim membedakan yang akhirannya ro dan yang akhirannya bukan ro. Kalau yang akhirannya ro seperti ahlu Hijaz, yaitu mabni atas kasroh. Yang akhirannya bukan ro seperti ini, ghairu, i'rabnya ghairu munsharif ya. Maka ini mana dari hadami ini diperselisihkan. 6. Tasbihan lahu binazali, sebagai penyerupaan kata isim ini, isim mu'annas ini, alam mu'annas untuk kata nazali, yaitu isim fi'il amr. Engkau mengatakan hadihi hadami, hadami
khobar, wa ra'aitu hadami maf'ul bih, wa marartu bi hadami ya dalam posisi jar. Tapi semuanya itu kasroh karena mabni. Ini menurut ahlu Hijaz. Nah, terus Mas. Wa amma banu tamim fa ba'duhum yu'rabi. La, yu'ribu, a'raba yu'ribu, mengi'rab. Yu'ribuhu i'rabi. I'raba Yu'ribuhu i'raba ma la yansarif. Nggih. Fayaquluna hadhihi hadamu, ra'aitu hadama, wa marartu bihadama. Nggih. Fahuwa marfu'un bidomatin wa mansubun bi fathatin bil fathati nggih, wa majrurun bil fathati niyabatan an kasrati anil kasrati nggih, li'anahu mamnuun minas sorfi. Nggih, paham ya? Banu Tamim sebagiannya itu untuk alam muannas menurut wazn fa'ali di i'rab dengan i'rab mala yang sorif, i'rab isim yang tidak ditanwin, marfu dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan fathah. Itu sebagian ya. Tapi kebanyakan mereka membedakan yang akhirannya ro dan yang akhirannya bukan ro. Amma Banu Tamim, adapun Bani Tamim, maka sebagian mereka yu'ribuhu i'raba ma la yansharif, mengi'rabnya dengan i'rab isim yang tidak munsharif. Fayaquluna, mereka mengatakan hadhihi hadamu khobar, ra'aitu hadama maf'ul bih, marartu bi hadama. Fahuwa marfu'un bidomah, mansubun bil fathah, wa majrurun bil fathah niyabatan anil kasroh. Maksudnya fathah sebagai pengganti dari kasroh karena tanda asal majrur itu kasroh. Kenapa? Li'annahu mamnu'un minas sorf, karena dia mamnu' minas sorf ya. 6, gantian Pak Muhadi. Wa aksaruhum yufarriqu baina ma kana makhtuman birra'i fayabnihi alal kasri kal hijaziyina. Kebanyakan dari mereka membedakan antara yang diakhiri ro, maka mabni atas kasroh ya, menetapkan memabnikan atas kasroh seperti ahli Hijaz ya, ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Hijaz. Mithlu Dhofari ismu baladin Yamani, seperti kata Dhofari ini adalah nama daerah di Yaman. Wa ma laisa akhiruhu ra'an. Santa. Fayuribuhu i'raba ma la yansarifu kama taqaddama. Dan apa yang akhirannya bukan ro. Bukan ro. Dan yang akhirannya bukan ro. Ya, laisa bukan. Maka mengi'rabnya di'irab sebagaimana isim ghairu munsharif. Ya, sebagaimana terdahulu. Ya. Paham tum? Paham ya? Ini benar. Dan tidak ada dalam Al-Qur'an ya, nama muannas yang rumus ini. Kalau nama manusia perempuan malah enggak ada lagi ya. Karena satu-satunya adalah Maryam ya, dalam Al-Qur'an. Paham ini? Hadami ya Pak. Alam muannas wazn fa'ali ya. Kalau tadi haulai disepakati mabni atas kasroh, ini diperselisihkan fa'ali atau alam muannas ala wazn fa'ali. Contohnya adalah hadami. Ahlu Hijaz mabni atas kasroh sama dengan bagaimana isim fi'il amr. Nazali bimana inzil, hadari bimana ikhdar, dorobi bimana idrib ya. Banu Tamim terbagi menjadi dua. Sebagiannya mengi'rab sebagaimana i'rab isim yang tidak ditanwin,
mutlakon ya, mutlakon itu sama saja akhirannya ro atau bukan akhirannya ro. Itu marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan fathah. Kebanyakan Banu Tamim membedakan yang akhirannya ro mabni atas kasroh seperti ahli Hijaz. Yang akhirannya bukan ro ghairu munsharif seperti sebagian mereka ya. Paham? Paham Mas? Nah. Kalau sekarang kita berpindah kepada kata yang kedua yaitu kata amsi. Mana amsi? Amsi apa artinya? Kemarin ya, amsi. Amsi ada beberapa kemungkinan ya. Mungkin dia sebagai dzaraf. Mungkin sebagai alam li yaumin qabla yaumika. Apa artinya? Nama untuk hari sebelum harimu ini ya. Jadi amsi kemarin ya. Alam untuk hari sebelum harimu ini. Dan mungkin juga itu adalah untuk yaumun minal ayyamil madiyah. Yaitu suatu hari dari hari-hari yang telah lalu, tapi bukan kemarin persis ya. Misalnya ini masuk juga dalam bahasa Indonesia ya. Wah, kemarin itu saya lupa. Apakah maksudnya kemarin itu sebelum hari ini? Tidak mesti juga. Wah, kemarin itu saya buru-buru. Apakah maksudnya kemarin itu hari Kamis kemarin? Tidak mesti ya. Itu maksudnya yaumun minal ayyamil madiyah, suatu hari dari hari yang lalu. Allah mengatakan ka'allam tagna bil amsi ya. Seakan-akan dia tidak tumbuh kemarin. Maksudnya apakah kemarin itu sebelum hari ini persis? Tidak. Kemarin ya suatu hari dari hari-hari yang lalu. Kalau dzaraf ini sepakat mabni atas kasroh ya. Arab sepakat. Kalau maksudnya dzaraf ini sepakat mabni atas kasroh. Lah kalau alam untuk hari sebelum harimu ini ya, bukan dzaraf tapi ya. Misalnya kita mengatakan mado amsi bima fihi. Kemarin telah berlalu dengan apa yang ada padanya ya, mado amsi. Nah, itu bukan dzaraf ya, bukan dzaraf. Ini ada perbedaan. Ini ada perbedaan. Kalau ini nanti akan disebutkan, ini akan disebut ini dan ini. Itu juga disinggung. Nah, kata amsi. Lagi-lagi antara ahli Hijaz dan Banu Tamim. Oke, lagi Pak. Asani amsi. Afani amsi. Fal hijaziyuna yabnunahu alal kasri fi jami'i ahwali i'rabihi. Yang kedua kata amsi menurut ahli Hijaz mereka memabnikan atas kasroh pada semua keadaan i'rabnya. Bisyarti an yakuna ghaira dzarfin. Dengan syarat bukan sebagai dzaraf. Wa an yakuna khalian min al wal idhofati. Dan khalian ini apa? Kosong itu. Kosong dari al dan idhofah. Ya, ini tidak ada al dan tidak pula mudhof ya. Wa ayakuna khalian min al wal idhofah. Dan dia tidak diberi al dan tidak pula idhofah. Wa an yakuna alaman ala yaumil ladzi qabla yaumika mubasyaratan. Dan merupakan nama untuk hari yang sebelum harimu ini, sebelum harimu secara langsung. Nah, itu amsi ya. Jadi begini, kalau kita menyebutkan amsi untuk kemarin itu tidak usah pakai al, amsi ya. Kalau untuk
hari kemarin yang lama itu malah pakai al ya, al-amsi. Ka alam tagna bil amsi, pakai amsi. Padahal ini kebalikan ya dari apa kebanyakan isim. Kalau isim itu kan kalau pakai al justru malah ma'rifah. Kalau enggak pakai malah nakiroh. Kalau amsi malah enggak. Kalau tidak pakai al, amsi itu maksudnya ya kemarin ini ya, itu ma'rifah. Kalau pakai al malah julu nakiroh ya, al-amsi. Gambarnya kurang lebih seperti itu. Fayakuluna, maka mereka mengatakan yakni ahlu Hijaz, mado amsi bima fihi, telah berlalu kemarin dengan apa yang ada padanya. Ini telah berlalu. Ta'amal tu amsi wa ma fihi, aku memperhatikan kemarin dan apa yang ada padanya. Amsi yang pertama sebagai fa'il, amsi yang kedua maf'ul bih. Ma ra'aituhu mut amsi, aku tidak melihatnya sejak kemarin. Fahuwa ismun mabniun alal kasri fi mahali raf'in aw nasbin aw jarin, maka dia adalah isim mabni atas kasroh pada posisi rofa atau nasab atau jar. Itu ahlu Hijaz, lebih mudah. Kira mas siapa nih? Bayu. Amma banu tamimin. Wa amma banu tamimi fa ba'duhum yu'ribuhu i'raba ma la yansarifu. Fi fayarfa'uhu bil dhammati wayan sibuhu wa yajurruhu bil fathati min ghairi tanwinin nahwu marra amsu bima fihi Kodo itu amsa fil maktabati intan haitu min amali madza amsa mud amsa. Nah, mud artinya sejak ya, termasuk huruf jar. 6 tarjimah. Dan adapun Bani Tamim, sebagian mereka mengi'rab dengan i'rab yang isim yang tidak ditanwin. Ya. Lalu maka mereka merofakkan dengan domah dan menasabkan dengan dan memajrurkan dengan fathah tanpa tanwin. Ya, karena alam di antara khususnya alam, di antara alam dan disertai satu hal yang lainnya, maka seperti itu mamnu minas sarf. Nahwu marra amsu bima fihi. Qadha itu amsa fil maktabat. Sudah langsung artinya ya. Aku lewat kemarin. Nah, dari mana Mas? Maro artinya lewat. Kemarin telah lewat. Kemarin telah lewat dengan apa yang ada padanya. Iya, terus. Qadha itu di sini aku menghabiskan waktu, aku menghabiskan kemarin. Aku menghabiskan kemarin waktu di perpustakaan. Iya. Aku selesai dari pekerjaanku sejak kemarin. Ya, qadha itu yakni aku menghabiskan kalau waktu itu. Itu sebagian dari Banu Tamim mengi'rab dengan i'rab yang ghairu munsharif. Seperti kata apa? Hadami tadi ya, alam untuk muannas tadi. Terus wa aksaruhum yamna'uhu minas sorfi fi halati al-raf'i wa yabnihi ala kasri fi halati fi halatai anas bi wal jarri fala yadkhiluhu fi babil mamnu'u minas sorfi fayaqulu marra amsu bima fihi qadaitu amsi fil maktabati
intahaitu min amali mudh amsi. Wa aksaruhum yani aksaru Bani Tamim yamna'uhu minas sarfi fi halati rafi. Banyakan Bani Tamim mencegahnya dari sorof dalam keadaan rofa saja. Kebanyakan dalam keadaan rofa saja, dia marfu dengan doma tetapi tidak ditanwin. Itu dalam keadaan rofa. Wa yabnihi alal kasri, dan mabnikan atas kasroh dalam dua keadaan, yaitu nasab dan jar. Fala yudkhiluhu fi babil mamnu'i minas sarfi, maka tidak memasukkannya di dalam bab mamnu' minas sarf. Nah, itu agak tafsil rinci. Artinya kalau keadaan rofa di doma tapi tanpa tanwin. Kalau keadaan nasab dan jar di kasroh, ya, di kasroh. Fayaqul, mereka dan dia mengatakan, yakni yang menempuh jalan ini, marro amsu bima fihi. Amsu fa'il marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Qadaitu amsi fil maktabati. Amsi maf'ul bi tapi mabni atas kasroh. Intahaitu min amali mud amsi. Dan saya mengatakan hadza idza lam yakun dzarfan kama taqaddama. Ini jika amsi itu bukan dzaraf, yaitu nama untuk hari sebelum harimu ini, bukan dzaraf. Fa in kana dzarfan bima'na fi, kalau dia dzaraf dengan makna fi, nahwu sarratni ziyaratuka amsi, ya, membuatku senang kunjunganmu kemarin, ya. Maka ini dzaraf, membuatku senang kunjunganmu kemarin. Fahuwa mabniun alal kasri indal fariqaini, maka kalau dzaraf dia mabni atas kasroh menurut dua kelompok, ya, baik itu Ahlu Hijaz maupun Banu Tamim. Nah, kemudian yang ketiga, wa in urida bihi yaumun ma, ya. Wa in urida bihi yaumun ma minal ayamil madiyah, jika dimaksudkan dengan kata amsi itu adalah suatu hari tertentu, suatu hari ya, yaumun ma suatu hari dari hari-hari yang telah lalu, au kana mudhofan atau dia mudhof, au muhalla bi'al atau dikasih al, u'riba maka di-i'rab. Ini juga qaulan wahidan. Kalau itu adalah hari tertentu, ya, atau dikasih al atau mudhof, maka dia di-i'rab. Di-i'rab, i'rab sebagaimana isim mu'rab, ya, marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasroh. U'riba ya di-i'rab. Nahwu, contoh, qadaina amsan fi nuzhatin, kami menghabiskan kemarin itu atau dengan jalan-jalan tamasya. Amsan di sini maf'ul bi mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Amsuna kana jamilan, ya. Kemarin kami, yakni waktu kemarin kami itu sangat indah. Maksudnya ini bukan kemarin persis kemarin, bukan, ya, karena itu pembahasan yang sudah tadi. Ini satu hari dari hari-hari yang telah lalu. Innal amsa kana jamilan, sesungguhnya kemarin itu indah. Nah, itu penjelasan tentang amsi, perbedaannya, ya. Agak rinci ada tiga kemungkinan. Kalau dzaraf itu sepakat mabni, ya, sebagaimana di bawah itu. Kalau itu hari selain hari sebelum harimu ini, ya, maka menurut ahli Hijaz itu juga mabni. Adapun Bani Tamim terbagi menjadi dua, ya, terbagi menjadi dua. Sebagian mereka menganggapnya seperti isim yang ghairu munsharif, ya. Kebanyakannya mengi'rab dalam keadaan rofa saja, tapi dalam keadaan nasab dan jar mabni atas kasroh, ya. Adapun yang tengah itu maka itu di-i'rab, ya, menurut dua golongan sama di-i'rab, marfu dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh.
Itu isim yang mabni alal kasri, minhu mutafaq alaih wa minhu mukhtalafun fihi. Sekarang fasal yang berikutnya al mabni alal fathi. Qira Pak Husni. Qauluhu wa ka ahada asyara wa akhwatihi fi luzumil fathi. Perkataan beliau seperti ahada asyara dan saudara-saudarinya di dalam melazimi fathah. Ya, ini adalah mabni atas fathah. Yang ketiga mabni atas fathah seperti kata ahada asyara 11, wa akhwatihi dan saudari-saudarinya yakni 12 sampai 19, kecuali 12 nanti. Terus dan na'utsani, ini macam yang kedua, minal asma'il mabniyati wa huwa ma yubna 'alal fathi, di antara isim-isim mabni yaitu yang dimabnikan atas fathah. Wa masalalahu bi ahada asyara wa akhwatihi ay ila tis'ata asyara bitakiril asyarati ma'al mudzakkari wa ta'nithiha ma'al muannasi fa hadhil a'dadu mabniyatun ala fathil juz'aini fala tataghayyaru bil awamili. Tataghayyaru fi'il mudhari' fala tataghayyaru bil awamili. Terjemah. Dan beliau memberi contoh untuknya dengan ahada asyara 11 dan saudari-saudarinya, yakni sampai 19 dengan memudzakarkan asyarota, kata asyarah ya, ketika mudzakar dan memuannaskan bersama muannas. Maka lanjut dulu Pak. Maka bilangan-bilangan ini mabni atas fathah dalam dua bagian. Ya. Maka tidak berubah dengan amil. Ya, tidak berubah dengan amil. Terus takulu ja'a salasata asyara taliban wa ra'aitu salasata asyara taliban wa marartu fi salasata asyara taliban. Fa salasata asyara fa'ilun mabniyun al fathi al juz'aini fi mahalli raf'in. Ya, ini pada contoh yang pertama. Engkau mengatakan telah datang 13 siswa, dan aku melihat 13 siswa, dan aku melewati 13 siswa. Maka fasalah sata asyara, maka 13 fa'il mabni atas fathah pada dua bagian. Dalam tempatnya rofa, kedudukan rofa. Wal misalusani maf'ulun bihi fi mahali nasbin, maf'ul bih pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua maf'ul bih pada kedudukan nasab. Wasalis contoh yang ketiga pada kedudukan jar. Ini mabni atas fathah. Ahada asyara dan saudari-saudarinya. Yang dimaksud dua bagian, misalnya ini salah sata asyara. Yang dimaksud dua bagian itu, ini bagian pertama, ini bagian kedua. Paham ya? Mabni alal fathi fi juz'aini. Dua-duanya fathah semua, salah sata ya fathah, asyara ya fathah. Sama juga dengan meskipun dalam wazan fa'il, misalnya salisa asyara, sama, ini juga mabni atas fathah. Salisa asyara, rabi'a asyara, khamisa asyara, ila akhirih. Kemudian perkataan beliau, ini perkataan Syekh Abdullah, bitadkiril asyarah ma'al mudzakkar. Bitadkiril asyarah, ini kata asyarah ini dia mudzakkar ma'al mudzakkar. Maksudnya kalau makdudnya mudzakkar, ini mudzakkar. Contoh salah sata asyarah taliban. Taliban mudzakkar, maka asyarah
mudzakkar ya. Kalau 3 sampai 9 berbanding terbalik. Kalau ininya mudzakkar, ininya muannas ya. Kalau 3 sampai 9. Tapi kata asyara dalam susunan ini salah satu asyara ini mudzakkar kalau ma'dudnya mudzakkar. Dan beliau mengatakan wa ta'nisiha ma'al muannas, dan ditaknis bersama muannas. Misalnya salasu atau salasa ya, salasa ada bukan. Salasa asrota. Salasa asrota tolibatan. Dia ditaknis bersama muannas ya, itu ketentuannya. Fahadhil a'dadu mabniyatun ala fathil juz'aini. Maka bilangan-bilangan ini mabni atas fathah dalam 2 bagian, yakni bagian pertama dan kedua. Fala tataghayyaru bil awamil, maka dia tidak berubah dengan sebab amil-amil. Kemudian contoh jaa salah sata asyara. Ala kulli hal salah sata asyara atau ahada asyara dan saudari-saudarinya ini mabni atas fathah dalam 2 bagian ya, 2 bagian. Kemudian beliau mengatakan wa yustasna min dzalika isna asyara, dan dikecualikan darinya kata isna asyara 12. Fa inna sadrahu, maka sesungguhnya bagian depannya, sadra di sini bagian depan, yakni kata apa? Bagian depannya kata apa? Isna ya. Yu'rabu i'rabal musanna, dia di-i'rab sebagaimana i'rabnya musanna. Kata isna, khusus isna. Bil alifi raf'an, dengan alif ketika rafa', wa bil ya'i nasban wa jarron, dan dengan ya dalam keadaan nasab dan jar. Li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia diikutkan dengan musanna, kama sayati insyaallah, sebagaimana akan datang insyaallah penjelasannya. Wa yabqa juz'uhu sani mabniyan alal fathi la mahalla lahu, dan tetap bagiannya yang kedua mabni atas fathah, yakni kata asyaronya atau asrota kalau muannas, la mahalla lahu, tidak ada kedudukan baginya. Liwuku'ihi mauqi'a nunil musanna, karena posisinya yang menempati nun musanna, alati hiya harfun, yang mana dia adalah huruf. Ini pada kata isna asyara, asyaronya dianggap seperti tanwin, seperti nun. Nahwu jaa isna asyara taliban, telah datang 12 siswa. Wa ra'aitu isnai asyara taliban, dan aku telah melihat 12 siswa. Isna asyara fa'il, isnai maf'ul bih. Wa marartu bisnai asyara taliban, dan aku melewati 12 siswa. Isnai di sini majrur. Fa isna fa'ilun marfu'un bil alif, kata isna fa'il marfu' dengan alif. Li'anahu mulhaqun bil musanna, karena dia diikutkan dengan musanna. Asyara ismun mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Asyara isim mabni atas fathi, tidak ada posisi dalam i'rab. Di antara yang mabni atas fathah adalah kata ahada asyara dan saudari-saudarinya. 6. Jadi itu diantara tarkib ya. Kemarin ada mufrad, ada murokab. Apa mufrad itu? Mana mufrad? Mufrad itu yang sebagiannya tidak menunjukkan sebagian maknanya ya. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Kalau murokab sebagiannya menunjukkan dari sebagian maknanya. Murokab itu ada beberapa ya, anwaul murokab, macam-macam murokab. Yang pertama tarkib idhofi. Tarkibnya nggak usah tulis biar cepat ya. Tarkib idhofi seperti kitabu Zaidin. Ini memang tarkib idhofi, mudhof dan mudhof ilaih. Ketentuannya bagaimana? Karena ilmu nahwu mempelajari ketika tarkib, makanya kita sebutnya. Ketentuannya kalau yang belakang mudhof ilaih ya, majrur. Yang depan di-i'rab sesuai kedudukannya dalam kalimat. Kemudian ada lagi tarkib isnadi.
Tarkib isnadi ini yang disebut jumlah. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ya, ada musnad dan musnad ilaih. Misalnya jaa zaidun. Nah, ini pembahasan Pembahasan i'rabnya panjang dan itu pembahasan yang utama. Kemudian ada lagi tarkib masji. Tarkib masji itu dua kata yang dijadikan satu. Seperti kata hadro maut. Nah, hadro maut dua kata. Yang depan ini fathah. Yang belakang sesuai seperti isim yang ghairu munsorif. Bisa dhammah, bisa fathah. Ini seperti misalnya kita mengatakan ya, muslimun. Misalnya jaa muslimun. Kemudian ada jaat muslimatun. Muslimun, jaa muslimun, i'rabnya ada di atas huruf mim. Tetapi ketika dimasuki ta digeser. Mimnya di fathah, i'rabnya ada di huruf ta. Sebagaimana ini juga ketika disambung jadi satu begini, ini di fathah, i'rabnya digeser ke sini ya. Cuma bedanya ini bisa kasroh, kalau ini enggak ya. Muslimatun. Ya ini digabungkan jadi satu seolah-olah menjadi satu kata. Ini juga ini satu kata kemudian ditambahi ta yang saking nyambungnya sehingga seolah-olah jadi satu kata. I'rabnya berubah di atas mim menjadi berubah di atas ta. Yaitu i'rab masji. Kemudian ada lagi i'rab adadi. I'rab adadi sebagaimana itu ya, sebagaimana 11 dan seterusnya. I'rab adadi hukumnya apa? Mabni ya, mabni atas fathah. Ahada asyara, salasata asyara, arba'ata asyara. Itu i'rab tarkib adadi. Ada juga yang keempat adalah tarkib atfi. Kelima ya, tarkib atfi, yakni yang disambungkan dengan huruf ataf. Bagaimana kalau disambungkan dengan huruf ataf? Hukumnya yang belakang i'rabnya mengikuti yang depan ya, depan. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah tarkib bayani. Tarkib bayani itu sama dengan atfi hukumnya, yaitu seperti naat, taukid ya. Bagaimana hukumnya i'rabnya? Yang belakang mengikuti yang depan ya. Itu masalah murakab idhofi, hukumnya yang belakang majrur karena mudhof ilaih, yang depan sesuai kedudukannya. Isnadi ini yang panjang pembahasannya karena ada fa'il, ada maf'ul, mubtada, khabar dan semisalnya. Masji itu dua kata yang digabungkan seolah-olah jadi satu. Yang depan di fathah, yang belakang i'rabnya ghairu munsorif ya, ghairu munsorif, bisa dhammah bisa fathah. Ada di bilangan tadi 11 dan saudara-saudaranya ya, mabni atas fathah. Atfi yang belakang mengikuti yang depan karena disambungkan dengan huruf ataf. Bayani juga yang belakang mengikuti yang depan, yaitu tarkib. Dan yang mufid hanya satu, yaitu apa? Tarkib isnadi. Itu yang mufid hanya tarkib apa? Isnadi. Makanya dulu murakab itu ada yang mufid, ada yang ghairu mufid. Yang mufid cuma tarkib isnadi saja ya. Yang selain isnadi juga mufid. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Setengah saat, jamnya kecepatan itu ya. Ya, kecepatan 5 menit itu. Ada pertanyaan? Atau bingung? Enggak ya? Kalau bingung kembali ke matan ya. Matannya fahami, insyaallah enggak bingung. Ya, ada yang mabni atas kasroh, ada yang mabni atas fathah. Yang mabni atas fathah seperti kata ahada asyara dan saudari-saudarinya. Yang mabni atas kasroh ada yang disepakati, ada yang perselisihkan. Allah alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah.